kita di kelas 2D ini kita ketemu 2 kali ya. Hari apa ya? Hari Jumat ya. Jumat, Pak. Ya. Nanti yang pertemuan pertama hari Rabu itu adalah teori. Ya. Yang hari Jumat itu khusus soal. Bahas soal. Soalnya soal teori atau soal hitungan sama saja. Ya. Nanti bentuknya bisa dikerjakan di online atau mungkin take home, tergantung bentuk soalnya. Kalau lama biasanya take home. Kalau misalnya soalnya sedikit, kita bisa di online diri ya. Nah, itu kita buat perjanjian. Jadi yang hari Rabu itu adalah teori, yang Jumat adalah soal. Sama dengan kelas yang lain ya. Pertama teori, kedua adalah soal. Saya ngajar kelas 2 BDE. Ya. Jadi kita memulai TRK 1, saudara sudah punya bekal di kelas 1 sama kelas 2. Nah, kelihatan tadi ya? Bisa dibaca? Bisa, Pak. Atau kalau nanti kalau saya slideshow ya, nanti kalau misalnya tidak jalan, slideshow aja bilang ya. Nah, ini jalan, ini slideshow-nya kelihatan ya. Ya, kita sementara ini adalah slide ini filenya tidak saya share dulu ya, saudara biar belajar dulu dengan cara online ya. Ya. Slide ini bisa saudara tulis, bisa saudara foto atau bisa saudara rekam dan bagaimana terserah ya. Tapi saudara, file ini sementara tidak saya bagikan dulu. Jadi TRK 1 itu punya referensi 2. Walker sama Liverpool. Nanti saya berikan ke saudara Liverpool ini. Nanti saya share di grup saudara ya. Walker sama Liverpool. Ya, jadi referensi nomor 1 adalah Liverpool. Liverpool itu adalah kenapa saya pakai rujukan? Karena bentuknya sederhana, rumusnya juga sederhana. Jadi semua rumus itu saya ambil dari Liverpool. Baik contoh soal dari Vogler, nanti saya transfer ke Liverpool supaya notasinya itu satu. Ya. Kalau kita bicara notasi dari buku lain mungkin masih bingung. Tapi yang sudah biasa itu akan menjadi mudah. Tapi sementara ini ikuti dulu semua notasi dari Liverpool. Ya. Semuanya dari Liverpool. Jadi ada 2, Voglernya nanti saya share di edisi terakhir, yaitu edisi 6 2016. Kalau Liverpool masih di edisi 3, masih lama ini belum ada regenerasinya. Tapi kalau Vogler sudah ada regenerasi terakhir 2016 ya. Ada Vogler sama Liverpool yang lagi. Jadi nanti contoh-contoh sebagian besar saya ambil dari Liverpool, juga sebagian dari Vogler. Bisa juga diambil dari buku-buku lain yang mirip dengan di Liverpool atau Vogler. Ya, tapi notasinya akan ikuti Liverpool. Jadi tapi buku 2 ini adalah referensi utama. Yang lainnya nanti bisa diadaptasikan dengan buku 2 ini. Baik, ini adalah bukunya untuk Liverpool ini. Nanti kita penilaiannya nanti di akhir semester itu ada tugas, ada kuis, ada keaktifan macam-macam ya. Nah, di sini jumlahnya berapa ya, Mas 2D ini? 22, Pak. 22 sih, saya cek dulu ya. Belum lanjut. Saya tahu ini. Oke. 22 ya. Kita terkait lebih lagi ya. Kita lihat dulu ya. Pada 14 absen 3W. Ada 3.
Masalahnya absen ini online ya. Hari ini absen ya sudah kita masuk saja, ada jaringannya ini. Robot beneran. Waduh, robot. Sudah sampai jalan dulu ya. Oke. Ya, ini adalah maksudnya. Halo, slide kedua sudah ketemu? Sudah kelihatan? Belum? Belum, Pak. Nah, ya ini kasus ini sudah pakai ini aja kalau gitu. Ini kelihatan? Sudah. Nah, pakai ini aja. Beberapa kali saya sudah berhasil ya. Ya, sekarang apa namanya, sebagai prasyarat yang diperlukan untuk TRK itu adalah satu, matematika dasar. Matematika dasar ini adalah sebagian besar saudara harus paham tentang integral dan diferensial. Itu adalah modal utama. Ya. Karena apa? Karena solusi dari TRK itu adalah model. Kalau model itu solusinya mesti rumus. Rumus itu mesti harus matematika. Matematika adalah matematika dasar, integral dan diferensial. Itu adalah sudah umum. Karena ini berkecimpung di situ. Tapi saudara sudah punya bekal, saya anggap saudara bisa. Yang kedua adalah matematika dan kimia. Nah, dasar dari matematika adalah dari matematika dasar. Saudara pernah diajar mata kim ya, bagaimana integralnya, bagaimana merumuskan nada massa, bagaimana cara merumuskan Laplace, bagaimana persamaan diferensial order 1, persamaan diferensial order 2. Nah, di situ. Itu adalah dijumpai di TRK. Karena nanti kita bertemu 2 semester ke depan itu tidak lepas dari 4 mata kuliah ini, yaitu matematika dasar, matematika kimia, dan asas dari kimia. Nah, yang ketiga adalah asas dari kimia. Asas dari kimia ini saudara sudah dihitung membuat neraca massa, konversi, Z, selektivitas, kemudian apa namanya, neraca panas dan sebagainya. Hanya saja bedanya apa sih perhitungan di ATK sama TLK? Sama, persisnya sama. Hanya saja TLK itu adalah saudara menghitung konversi berdasarkan angka yang ada. Kemudian dihitung berapa konversinya. Tapi kalau TLK itu dirumuskan dulu konversinya apa, baru dimasukkan. Ya, lagi dirumuskan dulu semuanya, perhitungan itu dirumuskan dulu baru dimasukkan angkanya. Kalau sudah ketemu rumusnya bisa dimasukkan angkanya. Kalau sudah ketemu rumusnya kita buat model. Modelnya apa? Ada 1, ada 2, sebagainya. Itulah itu begitu caranya. Jadi bedanya di ATK begitu dengan TRK. Rumusnya macam-macam ya, harus dihitung dulu, dirumuskan, membuat neraca massa, barulah ketemu rumusnya. Bikin konversi, selektivitas, ya, kemudian apa lagi, konversi neraca massa, apalagi itu ya, sejenisnya itu bisa dihitung dulu. Yang ketiga adalah kimia fisika. Kimia fisika itu adalah bagian dari fase padat, fase cair, fase gas. Karena di TRK itu ketika fase itu
bisa digunakan untuk menghitung TRK. Kebanyakan untuk di TRK 1 ini adalah fase liquid sama fase gas. Tapi nanti kalau sudah di TRK kedua dan TRK selanjutnya, nanti ada fase padat. Karena reaksi itu bisa berdasarkan fase padat, bisa berdasarkan fase cair, bisa berdasarkan fase padat. Solid, liquid, gas. Nah, maka dari keempat ini saudara harus bisa mengingat kembali apa yang pernah saya peroleh di kelas 1 dulu dari Bapak Ibu dosen yang saudara temui. Ya. Nah, catatannya boleh dibawa lagi untuk TRK ini, ya, untuk mengingat lagi. Ya, bagaimana sih sebenarnya TRK itu? Baik. Pertama kita kenalkan dulu ruang lingkup yang akan dibahas. Ya, ruang lingkup dibahas apa? Teknik reaksi kimia itu dikenal dengan kinetika kimia. Ya, dikenal dengan teknik apa? Kimia. Ya. Kemudian yang dibahas apa saja? Yang dibahas adalah kecepatan reaksi kimia. Ya, kecepatan reaksi kimia secara teori dan analisa dari data percobaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta mengklasifikasikan kinetikanya. Jadi menghitung kecepatan. Kecepatan itu adalah menghitung perubahan konsentrasi dari awal akhir dan harus berbasis waktu. Jadi kalau TRK itu menghitungnya harus berbasis waktu, tidak boleh berbasis mol, harus ada waktunya. Bisa juga waktu itu ditulis di bagian awal. Misalnya saya pakai basis watt per jam, boleh. Ya, tapi harus ditentukan dulu waktunya, karena itu adalah model. Ya. Kemudian informasi singkat yang dijumpai apa saja sih di TRK itu atau di kinetika reaksi itu. Ya. Satu, faktor-faktor pengaruh kecepatan reaksi. Apa sih faktor kecepatan faktor reaksi itu? Satu, konsentrasi. Dua, suhu. Tiga, tekanan. Empat, fase. Ya. Kemudian yang kedua adalah katalis. Ya. Atau non katalis. Kemudian jenis reaksinya, homogen atau heterogen. Itulah apa faktor-faktor yang dipengaruhi oleh kecepatan reaksi itu. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Ada lagi yang menyinggung kecepatan reaksi itu tergantung dari order reaksi. Nah, ada lagi ditambah lagi, oh ternyata ada yang bergantung pada order reaksi. Order reaksi itu adalah pangkat koefisien daripada apa namanya stoichiometrinya. Order reaksi ini dari order 0 sampai order 2. Kalau ordernya 0, order 1, order 2 itu dinamakan order rasional. Kalau ordernya setengah, ordernya 3/4, ordernya 1,5 itu adalah namanya order irasional. Jadi ada order. Jadi yang gelap-gelap itu, bulat-bulat maksud saya itu adalah order yang rasional. Kalau yang pecahan itu adalah order yang irasional. Ya. Mungkin saudara bisa merekam percakapan saya atau saudara sambil nulis, ya. Karena tidak semua apa namanya kata-kata dimasukkan di slide. Ya. Slide itu adalah namanya presentasi, jadi mewakili saja. Oke. Yang ketiga adalah kecepatan reaksi melibatkan konstanta kecepatan reaksi yang berbasis variasi konsentrasi. Jadi apa sih namanya konstanta kecepatan reaksi itu?
konstanta kecepatan reaksi adalah bilangan yang digunakan sebagai pengali agar reaksi itu dapat berlangsung. Tulis jadi tidak ada. Sekali lagi, konstanta kecepatan reaksi itu adalah bilangan yang dipakai untuk mengalihkan reaksi agar dapat berlangsung. Nah, konsentrasinya berbagai variasi ya, bisa dari konsentrasi kecil sampai konsentrasi besar. Kemudian yang keempat, informasi adalah kecepatan reaksi merupakan persamaan kecepatan reaksi batu pada mesin dan efek reaksi. Nah, ini adalah simultan, ya. Pasti kecepatan reaksi itu nanti di bagian belakang ada caranya bergantung pada. Karena yang dihitung adalah apa? Kenapa kok harus tergantung konsentrasi? Karena yang dihitung itu adalah perubahan konsentrasinya per waktu serta efeknya. Efeknya itu apa sih? Efeknya itu produknya. Produknya itu apa? Bisa berubah fase, bisa tidak. Kalau misalnya reaksinya itu tidak berubah fase, maka homogen. Kalau reaksinya itu berubah fase, maka heterogen. Nah, yang kelima adalah tadi itu konstanta kecepatan reaksi adalah bilangan yang digunakan untuk menghitung kecepatan reaksi pada kondisi tertentu. Yang saya nanti sudah diberikan apa sih konstanta kecepatan reaksi itu? Ya. Nah, yang keenam adalah efek suhu. Efek suhu adalah pada umumnya, karena kalau kenaikan suhu itu semakin tinggi akan semakin meningkat. Itu definisi umum. Tapi tidak selalu begitu ya. Pada posisi tertentu suhu itu mencapai maksimum. Kalau dinaikkan lagi dia akan turun kurva. Ya. Itu biasanya terjadi pada reaksi yang seri. Ya, nanti di belakang ketemu juga. Nah, kebanyakan seri. Atau biasanya dalam definisi umum itu, kalau suhunya tinggi, maka reaksi akan bergerak ke kanan. Karena tanda panah itu ya, A menjadi B akan bergerak ke kanan. Gerakan reaksi itu mesti ke kanan. Nanti kalau sudah ada yang balik-balik, baru kanan kiri. Ya. Atau kalau sudah menyangkut tipe reaksi, bisa kiri kanan atas bawah dan sebagainya. Ya. Tidak dulu. Jadi itu adalah efek suhu, ya. Nah, itu adalah informasi yang diperoleh. Ini saya ada satu lagi kurang ya. Saya tambah lagi adalah 7 efek tekanan. Semakin besar tekanan, maka reaksi akan bergerak ke mol-mol yang besar. Jadi namanya ya. Ya. Jadi efek tekanan itu adalah semakin besar tekanan maka reaksi akan bergerak ke mol yang besar. Jadi ke mol yang besar, ya. Jadi misalnya kalau reaksi itu terjadi pergeseran ke reaksi, maka dia otomatis mol yang besar adalah sebelah kanan karena yang kiri itu akan semakin berkurang, ya. Kecuali dari reaksi balik-balik. Lain dengan suhu ya. Jadinya tekanan sama suhu beda ya. Nah, ini adalah informasi yang
diberikan untuk TRK. Ruang lingkup di informasi nanti akan ketemu juga di bagian akhir bagaimana reaksi itu akan berlangsung. Akan menghadapi seperti ini tekanan, menghadapi apa namanya suhu dan macam-macam ya. Oke, kita ya boleh dulu. Apakah saya terlalu cepat ngomongnya? Enggak ya? Halo? Agak lumayan, Pak. Iya, makanya saya tidak boleh cepat-cepat, harus pelan-pelan. Nah, ini sudah. Oke. Baru itu informasi awal ya. Kita sekarang pindah ke bab 1. Oke, bab 1. Ya. Oke, bab 1, pendahuluan. Pendahuluan. Nah, ini ada cerita-cerita yang dari slide sebelumnya. Proses kimia itu terdiri dari tahap pengolahan, yaitu mengolah fisik awal seperti pemberian, purifikasi, perubahan fase, itu pengolahan. Pengolahan kimia yang seperti apa? Senyawa, ya, reaksi, kemudian pengolahan fisiknya apa? Pemisahan komponen, destilasi, ekstraksi, dan absorpsi. Itu yang biasanya digunakan. TRK itu kalau sekali seperti percobaan saudara reaksi apa kimianya dulu yang diutamakan baru fisik ya. Tapi tidak sebagian begitu. Nah biasanya kalau yang proses kimia dulu baru dipisahkan itu biasanya reaksinya reaksi cepat anorganik atau reaksi anterior. Tapi ketika dibalik proses fisik dulu baru reaksi. Itu biasanya reaksi-reaksi lambat. Contohnya apa? Ya biodiesel gitu ya. Biodiesel itu nggak bisa saudara campur minyak sama alkohol diaduk, jadi direaksi nggak bisa. Harus dicampur dulu. Apa campurannya? Etanol, dikasih NO2, kemudian minyaknya dicampur dulu, diaduk, baru bereaksi. Itu kebalik ya. Nah, sehingga bisa dipahami bahwa untuk reaksi-reaksi yang pencampuran itu adalah jenis reaksi yang lambat. Reaksi lambat itu adalah untuk jenis senyawa organik. Sehingga kalau reaksi lambat apa solusinya? Ya harus pakai katalis ya, atau menggunakan reaksi yang lain. Ya. Reaksi kedua, nah, itu biasanya reaksi lambat seperti itu. Nah, kebanyakan di TRK itu yang dihitung itu adalah reaksi yang lambat, bukan reaksi yang cepat. Ya, kalau yang cepat kita tidak bisa menghitung, sangat cepat ya, sangat cepat tidak bisa dihitung. Jadi yang TRK itu yang dihitung adalah reaksi yang lambat atau bahkan sangat lambat. Ya, atau sangat lambat. Nah, sudah lihat di itu grafik 3 ini ada sebuah contoh ya. Nah ini adalah model kalau menjawab matematikanya begitu ya. Ini ada contoh ya reaksi tentang studi reaksi di kasus saja ini kasus yang sederhana. Reaksi A mula-mula itu adalah 10 mol per liter pada saat T sama dengan 0. Nah pada saat mula-mula itu digambarkan modelnya adalah T sama dengan 0. Kemudian air mol C. Jadi setelah reaksi sisa mol A ada 4 pada saat T sama dengan 10 ya. Sehingga harus dihitung pada saat T sama dengan 10 tuh dihitung ada mula-mula sekian. Berarti yang bereaksi berapa? Yang bereaksi adalah 6 dalam waktu berapa? 10 menit. Nah berarti dalam 10 menit itu 6 mol per 10 menit. Sehingga per menitnya hanya 0,6. Sehingga produksinya hanya 0, produksinya adalah 6. Ini adalah dalam waktu 10 menit.
dalam waktu 10 menit. Ini model, ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana. Itu mungkin diartikan. Saya bilang apa? Waktu itu harus ikut, ya. T, T ini harus ikut. Ini bisa menit. Itu, dari itu. Ini adalah basic berbahasa ATK. Nanti kalau di belakang saya sudah memakai rumus, baru nanti kita menggunakan rumus. Ya. Sementara ini saya berikan judul yang paling sederhana dulu. Perkenalkan bahasanya adalah basis waktu. Ya. Lagi itu adalah basis waktu, ya, yang bereaksi. Itu dulu pelan-pelan. Nah, selanjutnya masih banyak, selanjutnya masih 20. Satu saja 20. Satu file. Ini sudah ya, belum? Baik, untuk slide berikutnya, ini ya. Nah, kinetika kimia menentukan faktor mempengaruhi relasi ya. Untuk reaksi yang cepat, kinetika tidak dibutuhkan. Sekali lagi ini sudah ada pernyataan, reaksi cepat itu tidak dibutuhkan, tapi hanya dihitung termodinamika saja. Ya, sekali lagi, cepat itu tidak bisa dihitung. Ya. Yang dihitung nanti adalah yang lambat. Kalau cepat ini yang bisa dihitung hanya perubahan panasnya saja. Ya. Termodinamikanya ini tidak dihitung. Ya. Kinetika kimia itu lewat dan reaktor. Jadi reaktor itu adalah tempat terjadinya reaksi kimia secara simultan. Ya. Jadi semua tempat yang dipakai untuk reaksi itu namanya reaktor. Nanti jenisnya macam-macam, kita akan bertemu di bagian belakang. Ya. Jadi reaktor itu adalah semua tempat reaksi itu reaktor. Apa saja saudara menggunakan beker untuk reaksi ya itu juga reaktor. Ya. Saudara menggunakan pipa untuk reaksi juga reaktor. Saudara menggunakan gelas itu juga reaktor. Ya. Tapi bisa diklasifikasikan reaktornya apa. Nanti kita akan ketemu kalau bentuknya gini, reaktornya begini. Kalau begini, begini ya. Karena adalah tempatnya penting untuk reaksi kimia itu. Reaktor itu ada yang butuh panas, ada yang tidak, ada yang butuh panas atau tidak, ya. Sehingga dari cerita yang sepanjang di slide sebelumnya itu bisa diilustrasikan, ya. TRK itu pertama diolah secara fisik awal, kimia, kemudian fisik lanjut. Jadi dari flow diagram ini yang penting adalah di tangkap-tangkap pengelolaan kimianya itu yang dibahas di TRK. Kalau fisik itu kita coba misalkan saja, misalkan peraskan, menyaring dan sebagainya. Tapi kalau sudah reaksi, perlakuannya jadi kompleks. Diaduk, dipanaskan, ya, dialirkan, diturbulensi, direcycle, macam-macam. Itu adalah pengolahan reaksi kimianya gitu. Ya. Dan ini saya informasikan, ini kalau bahasa Inggrisnya ada di Liverpool gambar ini ya. Nanti bisa saya kirim ke saudara. Di Liverpool.
Ya. Sekali lagi ini adalah dinofil. Ya. Selanjutnya satu-satu saya jelaskan secara detail bagaimana sih kejadian itu dalam kinetikanya. Itu adalah alur yang digunakan untuk TLK fisik, kimia, fisik ya. Oke, berikutnya ini ya, sudah berapa dulu. Ini saya berikutnya ya. Sekarang masuk klasifikasi reaksi. Ini ada klasifikasi reaksi. Apa sih klasifikasi reaksi itu? Berdasarkan jumlah dan jenis fase reaksi. Dapat diklasifikasikan menjadi dua, reaksi homogen dan reaksi heterogen. Kalau reaksi homogen itu berlangsung satu fase, padat saja, gas saja, atau cair saja. Tapi kalau fase heterogen itu lebih dari satu. Bisa padat cair, cair gas, gas padat, kemudian padat cair, dan sebagainya. Itu adalah kalau heterogen. Unsurnya banyak ya, mungkin 5, yang cair 2, yang gas 3. Kemudian misalnya 3 padat cair gas jadi 1. Nah, tapi yang sementara ini di TLK 1 itu kita mengatur asas satu fase lebih dahulu, yaitu fase cair atau fase gas. Jadi kalau fase padat nanti kita tinjau di reaktor. Kemudian ini ada tabel. Apa bedanya reaksi homogen sama heterogen? Kalau homogen itu biasanya non katalis, jadi tidak digunakan untuk katalis. Ya, reaksinya apa? Reaksinya gas sama gas atau reaksi ionik tanpa katalis. Ionik itu apa? Biasanya unsur-unsur anorganik. Kalau gas, biasanya gas CO2, N2, dan sebagainya itu ya. Kemudian di sistem homogen itu juga ada yang pakai katalis, reaksi fase cair, reaksi enzimatik, dan reaksi mikrobial. Jadi misalnya tadi saya cerita, kalau membuat biodiesel itu kan fasenya fase cair semua. Itu sudah praktek di lab apa itu? Ada kilometer salah itu ya. Adalah fase cair. Nah, kalau fase cair itu kalau organik, misalnya minyak tambah metanol nggak bisa jadi, ya harus dikasih katalis. Karena apa? Katalis itu sebagai sebagai reaktan juga katalis. Tambahkanlah NaOH. Maka reaksi itu kan berlangsung. Sama juga reaksi enzimatis, ya. Enzimatis sudah dibahas di bioproses, sudah mendalam saudara ya. Nah, katanya adalah enzim. Ya, enzim itu satu enzim hanya untuk satu reaksi, tidak bisa untuk bereaksi karena secara khusus. Ya. Jadi enzimatis itu biasanya berhubungan dengan bahan-bahan biomas. Ya. Nah, banyak begitu ya. Dan biasanya pada suhu rendah itu katalis. Jadi itu adalah katalis. Katalis adalah apa? Zat yang mempercepat reaksi atau gas yang mempercepat reaksi agar reaksi dapat berlangsung. Itu katalis.
apa lawat dari katalik, katalis itu, ya. Kalau memperlambat katalis, ya. Kalau percepat katalis, kalau memperlambat itu inhibitornya, ya. Balik. Kemudian ada lagi yang heterogen. Heterogen itu biasanya sudah kompleks, katalisnya, bakal batu bara, bakal biji mineral, absorpsi, gas liquid, itu semuanya adalah heterogen. Ada padat, ada cair, ada gas, jadi satu. Ya. Kalau saudara kalau sudah PKL di industri ini akan begini caranya kompleks itu. Ya. Kalau gas itu adalah amonia, oksidasi, kemudian asam nitrat, cracking, dan sebagainya. Amonia itu dibuat dari apa? Dari N2 dan H2. Kalau amonia itu, kalau ingin prosesnya, nanti saudara harus praktek kerja di petrokimia. Akan tahu bagaimana sih membuat amonia itu, betapa sulitnya. Ya. Karena amonia itu adalah proses yang kompleks. Reaksinya gampang, N2 tambah 2 menjadi N3. Tapi dalam prakteknya tidak sesederhana itu, sangat kompleks. Ya. Pabriknya juga besar, suaranya keras, hawanya dingin. Nah itu cirinya. Kemudian lagi cracking. Cracking itu minyak, biasanya di Pertamina. Bagaimana minyak itu dipecah menjadi SO2, menjadi metan, menjadi macam bla 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 begitu caranya. Cracking itu bahasa Indonesia adalah perekahan. Ya, cracking itu adalah perekahan atau pemecahan ikatan, itu cracking. Ya. Tapi kalau sudah TA-nya berhubungan ada judul pirolisis, baru cracking. Ya. Tapi D3 kelihatannya belum sampai ke situ, D4 sudah ada cracking kayak itu ya. Nah ini adalah klasifikasi berdasarkan jenis fase. Karena adalah variabel kecepatan. Variabel itu kalau homogen itu ada temperatur, tekanan, komposisi. Sedangkan heterogen temperatur, posisi, turunan panas, dan perpindahan massa. Nah, lagi itu adalah variabel yang akan dijumpai ketika reaksi itu adalah homogen atau heterogen. Temperatur, tekanan, komposisi, karena heterogen sama, hanya saja ada perpindahan panas dan perpindahan massa. Nah, yang kedua adalah kecepatan kehilangan. Ini yang dihilangkan rate disappearance itu. Jadi kecepatan kehilangan itu berubah. Yang mulai tadi saya contoh di depan itu dari 10 menjadi 4. Nah, hilangkan berapa kehilangan kan? Misalnya ini adalah zat saja ya. Spesies adalah dua molekul A yang kehilangan identitas kimianya persatuan volume melalui pemecahan peningkatan selama reaksi. Jadi nanti kalau kita nanti membuat neraca massa itu nanti akan muncul kata-kata rate disappearance ini, kehilangan. Karena neraca massa itu masuk harus keluar. Kalau masuknya utuh, keluarnya tidak utuh. Ada sisa, ada hilang, ada yang berproduksi, ada reaksi lagi, ada yang belah, dan sebagainya. Jadi, kalau ada kata-kata rate, disappearance ini, maka definisinya adalah kehilangan kecepatan. Atau kecepatan berkurangnya berapa unsur, itu namanya ya.
Jadi harus bisa dipahami kata-kata. Itulah kata-kata ini adalah nanti akan kita jumpai di pembahasan berikutnya, ya, untuk kecepatan kehilangan ini. Ya, berikutnya yang 9 adalah nah, kehilangan identitas toleransi melalui 3 cara. Ya, ada 3 cara. Apa caranya? Caranya adalah satu, dekomposisi. Dekomposisi adalah mengurai, memecah menjadi molekul yang lebih kecil. Contoh itu ada kelihatannya. Promin menjadi benzen dan propilen. Yang kedua, kombinasi, membuat molekul yang lebih besar jadi kecil. Jadi dibalik, yang tadi itu kombin menjadi benzen dan propilen, yang ini adalah benzen dan propilen menjadi kombin, dibalik. Yang kedua, yang ketiga, isomerisasi, yaitu membentukkan rumus molekul dengan baru yang beda. Begitu caranya. Rumus itu serupa tapi tak sama. Rumus-rumusnya sama, tapi rumus itunya beda. Jadi nanti di DLK itu akan kita jumpai 3 istilah ini: kombinasi, dekomposisi, dan isomerisasi. Itu yang dipakai proses untuk DLK. Ada dekomposisi, ada kombinasi, ada isomerisasi. Oke. Masih kelihatan filenya ya. Nah, ini file ke-10. Nah, ini ada kecepatan sistem mungkin. Nah, mulai nampak ini ya. Jika kloral sebagai zat A, sebut saja senyawa kloral ini zat A. Kata cara menulisnya adalah RA. R itu kecepatan, A komponennya. Nah, jadi nanti ditambah dengan A itu. Maka yang berarti persatuan volume, waktu, dan volume. Nah, sudah saya hitung ya. Kalau satunya A bisa mol, B juga bentuk mol, sehingga A jadi B. Kecepatannya R per B ya. Volumenya adalah
desimeter pangkat 3 atau liter. Waktunya bisa detik, bisa menit, bisa jam, bisa hari, bisa bulan, bisa tahun. Kenapa ada satuan? Kalau detik itu biasanya reaksi-reaksi yang konsentrasi kecil. Kalau menit sama jam itu konsentrasi besar. Tapi kalau satu tahun bisa saja radioaktif itu bisa ke situ tahunan gitu ya. Nah, jadi RA ini RA RA nah ini caranya ya. Jadi RA perlu saudara perhatikan ya, kalau A ini namanya reaktan ya. A itu namanya reaktan. Sedangkan B itu adalah produk. Diperhatikan ya. Banyak ini di sini ada harga K. Ya, K. K itu adalah berarti K konstanta nah ini caranya. Jadi ada reaksi A dari B, K. RA itu kecepatan reaksi A, RB kecepatan reaksi B. Dan saya diperhatikan ya, ini ada tanda minus, tanda positif. Nah ini kasih tahu semacam gini. Nah bisa boleh. Kalau tanda positif negatif ini berarti berlaku untuk reaktan ya. Semua reaktan itu adalah tandanya negatif. Kalau P tandanya positif. Harga sekali lagi, harga positif sama negatif ini bukan harganya negatif, bukan ya. Kalau negatif ini adalah tanda berkurangnya reaktan ketika reaksi berlangsung. Sedangkan P adalah tanda senyawa yang terbentuk atau produk selama reaksi berlangsung. Nah, jadi sekali lagi, kalau minus itu tanda berkurangnya reaktan. Kalau B tandanya adalah bertambahnya produk. Nah, ya, ini diperhatikan untuk ke depan ya, tidak boleh lupa. Sekali lagi, saudara camkan kalau itu di reaktan. Misalnya komponennya banyak ya, semua yang sebelah kiri itu adalah negatif. Ya. Yang sebelah kanan sebenarnya negatif ya, positif. Jadi yang komponen di sebelah kiri ada 5 ya negatif semua. Yang sebelah kanan 4 ya positif semua notasinya. Gitu ya. Jadi itu adalah klasifikasi yang saudara perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi kecepatan reaksi sistem heterogen. Heterogen ini ada tanda aksesnya ini ya, untuk membedakan yang sama komponen hidup yang homogen. Ya. Nah, adalah jumlah mol A yang berdasarkan waktu satu. Nah, kalau sudah heterogen maka ada massa katalis. Maka bukan lagi kalau di atas itu bersihnya volume, tapi dia adalah berat massa katalis G gram katalis per
ball ya gimana? Ball, jadi biar sama kelihatan. Ball berkali katalis kali detik. Nah, gini. Jadi pengganti volume itu adalah apa namanya katalis. Jadi yang elektrolit itu adalah berbasis jumlah katalis. Yang mungkin berbasis volume. Oke. Jadi ada contoh satu berbasis volume, satu berbasis apa namanya krim katalis. Sehingga dari sini inilah macam-macam definisi kecepatan reaksinya ya. Nah, ada 5. Yang atas berbasis volume fluida, berbasis massa fluida, berbasis permukaan, berbasis volume solid, berdasarkan volume reaktor. Nah, yang 2 sudah saya berikan di atas tadi, berbasis volume sama katalis. Kemudian yang 5-nya ini saya cantumkan ada 5. Volume fluida, massa solid, ada berdasarkan permukaan, ya ada. Kemudian ada lagi volume solid dan volume reaktor. Caranya sama ya, pasti. Jadi sekali lagi kecepatan reaksi R itu rupanya mol per volume waktu. Ya, lagi kecepatan reaksi adalah rupanya adalah mol volume per waktu. Mol volume per waktu. Jadi semua kecepatan bagaimanapun yang jelas itu adalah volume adalah mol per waktu. Basisnya beda-beda, ada basis volume, ada basisnya adalah mol waktu, contohnya beda, bisa volume, bisa massa, bisa katalis. Yang jelas adalah volume itu. Ya. Nah, maka dari itu, nanti kalau dilihat kecepatannya itu modelnya seperti itu. Ya. Ini adalah model daripada kecepatan reaksi. Ya. Jadi kalau kita sudah bertemu, bagaimana cara menulisnya, baru akan kelihatan. Ya. Oke, berikutnya adalah macam-macam reaksi. Nah, macam-macam reaksi. Kita bedah lagi. Kalau tadi sudah saya hidrogenoformulasinya, saya kita ketika sudah macam reaksi, maka ada saat homogen hidrogennya akan masuk di macam reaksi. Satu berdasarkan fase yang terlibat sistem reaksi, yaitu homogen hidrogen masuk lagi satu. Bisa yang di atas sudah ya. Nah, yang kedua berdasarkan katalis, sudah masuk tadi reaksi katalis dan non katalis. Ya. Kemudian yang ketiga berdasarkan mekanisme atau kompleksitas. Jadi reaksi itu A menjadi B, tapi tidak jadi B langsung, ada menjadi unsur lain sehingga terproduk hasilnya B. Di situ reaksinya adalah bisa juga reaksinya adalah irreversible. Ini kalau reaksi tunggal itu namanya irreversible. Di searah. Jadi yang searah itu contoh jalan di A dari B itu searah. Jadi cara ke kanan semua. Ya. Jadi sekali lagi, kalau searah itu adalah irreversible. Tapi kalau yang kompleks
itu reversible, reaksi bolak-balik. Ya. Ada reaksi seri atau konsekutif atau berurutan. Ada reaksi paralel. Ada reaksi seri paralel. Ada reaksi rantai. Ada reaksi polimerisasi. Nanti kita kalau sudah sampai di bab 3, barulah akan ketemu kata-kata reaksi sederhana sama reaksi kompleks. Reaksi sederhana atau sama dengan reaksi kompleks. Jadi ada 1 fase, 2 pedaan, kemudian mekanisme. Jadi reaksi tunggal itu reaksi satu arah, hanya ke kanan. Kita sudah perjanjian bahwa mananya ke arah ke kanan, jangan ke kiri, kiri balik. Kecuali boleh balik kiri kanan. Tapi kalau sudah searah irreversible, kalau 2 arah maka reversible. Oke. Yang berikutnya adalah berdasarkan komolekulernya. Ada unimolekuler, ada bimolekuler, ada trimolekuler. Kalau unimolekuler adalah 1, kalau B 2, kalau tri 3. Nah, tadi sudah saya apa namanya? Berdasarkan order reaksinya, ada reaksi order bulat. Ini yang saya tadi sebutkan dari yang rasional tadi itu ya. Kemudian reaksi order bilangan pecah. Ini yang tadi yang disebut reaksi irasional. Order pecah tadi. Kalau bulat itu 0, 1, 2. Enggak. Kemudian kalau ada pecahan setengah, sepertiga, 1,5, 1,7 itu pecahan irasional. Kemudian berdasarkan arah reaksinya tadi, ya, ada reaksi bolak-balik, yaitu reaksi kesetimbangan. Jadi reaksi keseimbangan reversibel. Jadi keseimbangan itu adalah reaksi yang bolak-balik ke kiri sama ke kanan, ya, simultan. Nanti akan kita ketemu di bagian 3. Ya. Kemudian lagi ada reaksi bolak-balik. Ya. Searah tadi sudah ada semuanya di mana? Di bagian atas tadi, jenis reaksi ini sudah dibahas, tapi ini di sini diperjelas lagi. Ya. Jadi nanti namanya reaksi bolak-balik itu adalah reaksi seimbang. Di mana dalam kalau dalam keadaan seimbang, reaksi yang berjalan ke kiri sama ke kanan itu sama. Sehingga kalau begitu biasanya dalam keadaan seimbang itu kekuatan reaksinya 0, karena ke kiri sama kanan adalah sama. Ya. Jadi reaksi model reversibel itu juga akibat daripada imajinasi atau rekayasa dari ilmuwan itu berdasarkan risetnya. Jadi diduga seperti itu. Tapi apakah betul ada reaksi bolak-balik itu dalam dunia nyata belum ada. Tapi hanya dugaan. Itu model saja ya. Jadi mungkin
reaksi keseimbangan itu juga tidak sesederhana yang kita bayangkan ketika kita menghitung konsentrasi untuk keseimbangan. Ya, itu butuh penelitian yang lebih kompleks untuk reaksi keseimbangan itu. Ya. Kemudian 7 ini adalah berdasarkan operasinya. Nah, itu reaktor bed, reaktor alir atau kontinu. Yang terakhir adalah proses berdasarkan prosesnya isotermal, formal tetap adiabatik, reaksi non katalis, isotermal atau non adiabatik. Baik, nah ini adalah merupakan slide terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Nanti kita bertemu lagi hari Jumat, baru kita membuat soal-soalnya. Bagaimana sih soal-soal berikutnya itu dari teori yang sudah saya berikan ini. Wah, itu. Halo, mungkin saya ingin absen dulu ya mahasiswanya ya. Halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Ahmad Maulana ada. Mohon maaf, Pak. Kelas Ada? 2D, Pak. Ahmad Maulana? Mohon maaf, Pak. Ahmad Maulana 2B, Pak. Keliru. Ini kelas 2D ya? 2 berapa? Sorry. Salah absen. Ini 2D ya? Halo? Iya, Pak. Keliru. Jumlahnya 21 atau 23 ya? 22, Pak. Oh, 22 cek hitung dulu ya. Ini dari ada Alisa ya? Iya, Pak, ada. Ada Alisa. Alisa mana? Saya Pak Adir. Aziza. Hadir, Pak. Devi. Hadir, Pak. Kemudian Devira. Hadir, Pak. Erika. Hadir, Pak. Kemudian Vidya. Geraldo. Hadir, Pak. Herjuna. Hadir, Pak. Ismi. Hadir, Pak. Hilwi. Hadir, Pak. Margareta. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Nur Rohmah Mutrisari. Hadir, Pak. Ya. Terus Nurus. Hadir, Pak. Nurus Saida. Hadir, Pak. Kemudian Putri Riau. Waduh, Riau ini. Hadir, Pak. Dari Riau ini, Putri Riau ini. Enggak, Pak. Mama dari Riau. Dari Riau ya.
Ya, Putri Cantika Al-Mubayina. Enggak, Pak. Tapi Mama dari Riau. Ke apa? Mama yang dari Riau. Oh, Risma ada. Hadir, Pak. Risma, kemudian Rizky. Hadir, Pak. Ronald. Hadir, Pak. Ronald, kalau sekarang kamu ketua kelasnya ya? Iya, Pak. Saya ketua kelasnya, Pak. Kalau mau Zoom itu jam 7 kurang 10 saya kasih Zoom-nya ya. Gimana, Pak? Kalau ada kuliah Zoom, nanti Zoom-nya di-chatting ke saya ya. Oh iya, Pak. Nanti setiap mulai WA pelajaran saya chat, Pak. Iya, saya nanti kita cari ada di WA dia, saya khawatir nggak tahu tadi. Oh iya, Pak. Baiklah, Pak. Salsabila, Hadir, Pak. Sophia, Hadir, Pak. Siva. Hadir, Pak. Siapa sih itu dipanggil ya? Pak, saya belum dipanggil. Siapa? Saya, Pak. Muhammad Namanya? Dika. Siapa? Muhammad Dika, Pak. Bapak Dika. Oh ya, weh. Loh, Dik, Mas Dika ini kok absen golongan apa ini? Kok di absen nggak ada, Dik? Halo? Saya 12, Pak, seharusnya. Iya, 12 itu diisi nadai. Loh, kamu terlambat enggak? Gimana, Pak? Terlambat ke IKS enggak ya? Bukan, Pak. Oh, loh, nggak masuk ya. Sik. Ketawa lagi KPS-nya ya. Soalnya saya tidak bisa ngubah ini. Kacau nanti kalau saya. Ya. Ya wes, berarti masuk semua. Saya akan absen. Acara sekarang online ya. Berarti di semua anak-anak ini ya. Saya masuk semua. Oke, nanti kita ketemu di hari Jumat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. So,